Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di Sapala Official, tetap di acara Awas Ada Corong. Kali ini saya akan bikin konten tentang seputar artis dan juga musisi dan juga pemilik salah satu grup dangdut yang sangat dikenal banyak masyarakat di wilayah Jepara dan sekitarnya. Siapakah dia? Dia adalah Mas Lulu Romansa. Oke, saya bikin konten ini karena atas request teman-teman yang ada di akun Facebook saya, Corong Mahindra. Nah, siapa Mas Lulu sebenarnya? Banyak yang tanya, banyak yang ingin tahu Mas Lulu itu seperti apa. Oke, Mas Lulu itu lebih dikenal dengan nama Lulu Nirwana atau Lulu Romansa. Beliau adalah seorang musisi atau pemilik grup dangdut Lulu Nirwana atau Romansa. Dan juga Mas Lulu adalah seorang inspirator di grup dangdutnya untuk menemukan atau meracik jenis genre musik dengan ciri khasnya. Mari kita sambut atas bincang-bincang kita dan Mas Lulu. Assalamualaikum Mas Lulu, halo apa kabar? Assalamualaikum, Corong Mahindra ya, dari channel YouTube Sapala Official. Oke Mas Lulu, tetap setia di acara Awas Ada Corong. Next ke pertanyaan pertama. Ini dari Jihan. Mas Lulu, alamatnya mana dan kelahiran tahun berapa? Alamat saya di Desa Kebunharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, dan saya kelahiran tahun 1977. Oke ya, Jihan ya, sudah saja. Next dari Adam Maulana. Nama asli Mas Lulu itu siapa? Nah, ini harus dijawab ini Mas Lulu. Nah, Nama asli saya Husnul Khuluq. Itu ada artinya Husnul itu baik, khuluq itu akhlak. Ya insya Allah orangnya seperti itulah. next pertanyaan selanjutnya dari Karneli. Mas Lulu itu sekolahnya sampai tingkat apa? Saya sampai tingkat SLTA. Saya sekolah terakhir di SMA 1 Semarang. Oke, next dari Dimas Wolu. Mas Lulu atau Om Lulu sejak umur berapa bermain piano atau bermain keyboard? Ayo, sejak kapan Mas Lulu? Saya bermain piano atau keyboard itu dari umur 8 tahun. Berarti saya saat itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD saya sudah bermain. Next, pertanyaan selanjutnya dari Kebu Sansino. Lalu Kebu, gimana Bu? Masih gendut ya? Mas Lulu aslinya itu rumahnya mana? Udah tadi saya jawab. Yang pertanyaan pertama dari Jihan, rumah saya Kendal. Oke, next dari Aris Army. Mulai karir di musik tahun berapa? Apa benar Mas Lulu sebelum pegang keyboard dulu seorang gitaris? Pastinya kalau main gitaris, jiwanya Mas Lulu itu ada di gitarnya. Mulai karir di musik karir itu artinya kalau bermain musik sih sudah dari tadi ya, saya kelas 8 ya, 8 tahun kelas 2 SD. Tetapi kalau berkarir itu bermain band ya, saya artikan berkarir itu kumpul sama temen-temen nyari duit, tapi di festival itu sekitar
kelas 2 SMP, berarti sekitar umur 13 tahunan ya, 13-14 tahun itu. Karir musik tahun berapa? 14 tahun. Apa benar Mas Lulu sebelum pegang keyboard ada seorang gitar? Betul, itu saya dari keyboard belajar dalam kelas 2 SD. Saya belajar gitar kelas 3 SD 9 tahun, dan saya menekuni di gitaris terus di gitar sampai akhirnya saya bermain band, pegang gitar. Genre musik saya rock dulu, dan sekarang kan dangdut. Next lagi dari Ari Pratama. Nah, selain keyboard, alat musik apa yang dikuasai oleh Om Lulu untuk dimainkan? Ada 1, 2, 3, 5 alat musik. Yang pertama piano, gitar, bass, drum, sama biola. Saya bisa semua itu, kelima alat musik itu. Oke, next selanjutnya dari Ekra. Mas Lulu, kenapa nama Lulu Nirwana diganti dengan nama Romansa? Itu dinamika ya, dinamika dari perubahan Lulu Nirwana, karena dulu saya mencoba masuk di Jepara tahun 99-2000 itu saya mencoba memasukkan genre musik house musik. Saat itu diterima, terus saat sekitar tahun 2005-2006 dinamika perubahan audiens, ada yang meminta koplo, marah-marahnya koplo dan sebagainya, makanya saya ganti nama Lulu Nirwana dengan Romansa. Karena biar ada perbedaan. Kalau Lulu Nirwana biasanya cenderung house musik, kalau Romansa agak berganti dangdut koplo. Oke, next Rezal dari Rezal Aji Pratama. Apa benar Mas Lulu punya usaha transportasi bus pariwisata? Kok saya pernah lihat ada bus bertuliskan Romansa? Iya betul, itu saya jawab betul, tetapi sekarang sudah saya jual. Lanjut lagi Mas Lulu. Ini dari Saiful Umam. Dengar-dengar Mas Lulu punya usaha toko emas. Apa benar? Itu bukan saya yang punya usaha toko emas, tapi orang tua saya. Tapi sekarang sudah tidak lagi, karena udah sepuh dan saya dan kakak saya tidak meneruskan usaha itu. Oke, next Mas Lulu dari Ari Efrianto. Tahun berapa pertama kali Mas Lulu show di Jepara? Sekitar tahun 99 akhir di Jepara, kalau tidak salah daerah Karanggundang atau Bondo, saya lupa sekitar. Oke, next lagi Mas Lulu. Imron dari Imron Gampo Multipro. Mas Lulu pertama kali main musik dangdut pakai keyboard merek apa dan seri apa? Saya pakai keyboard merek Roland, serinya G800. Oke, next lagi Mas Lulu dari Febri. Mas Lulu, keyboard yang dulu sudah nggak dipakai, sekarang udah dijual atau dibuat koleksi? Sudah saya jual semua. Oke, next lagi Mas Lulu dari Pentit Banglek. Main di Jepara, suka dukanya apa aja Mas Lulu? Banyak sih, suka dukanya. Sukanya saya bisa mengapresiasikan kemampuan saya untuk bermain di Jepara, dan bisa teman-teman Jepara bisa terhibur dan merasa senang dengan saya sama teman-teman Romansa. Dan dukanya apa aja? Dukanya banyak. Dari saya kan perjalanan jauh, di jalan itu pasti ada sesuatu yang tidak diduga-duga, seperti macet dan bocor, dan itu membuat kita itu merasa aduh gimana ya, deg-degan nanti telat apa enggak dan sebagainya. Itu dukanya seperti itu. Oke, next lagi
dari Johan Utama. Anak Mas Lulu sekarang ada berapa? Kalau jumlah keseluruhan anak saya sebenarnya ada 5. Yang dari dulu 4 meninggal 1, yang sekarang dari yang istri sekarang 1. Dulu cewek semua, sekarang cowok 1. Berarti totalnya sekarang 4. Cewek 3, cowok 1. Oke, next lagi dari Rizky Jaya Mandiri. Nah, Mas Lulu 1 bulan bisa berapa kali manggung? Terus itu pulang pergi rumah atau nginap di Jepara? Itu relatif, saya jawab relatif. Kenapa? Karena tidak selamanya musim-musim forecast itu terus saja, kan masih ada bulan-bulan rame dan bulan biasa, bulan sepi, seperti itu. Jadi kalau di rata-rata, kalau yang normalnya ya sekitar antara ini ya, rata-rata itu ya dari 5 sampai 8 kali. Kalau yang bulan-bulan biasa itu 5 sampai 8 kali job. Kalau yang 1 bulan full siang malam itu biasanya di bulan-bulan lebaran awal ya, di lebaran itu. Nah itu pulang pergi ke rumah atau nginep di Jepara, saya dan teman-teman biasanya langsung pulang di laju. Oke, next lagi Mas Lulu dari Gimbut Gilo Ide. Awal berdirinya Lulu Nirwana atau Romansa sejak tahun berapa? Lulu Nirwana berdiri tahun 99-an, 1999 itu Lulu. Kalau Romansa itu kan berganti nama ya, dari Lulu Nirwana ke Romansa sekitar tahun 2005-2006 sekitar itu. Next dari Sasmita Nugraha. Wah, ini kentung Black Star ini Mas Lulu ini ya. Karena dampak lockdown, terus apa kesibukannya Mas Lulu di rumah saat ini? Wah, ya ini apa namanya, ngomong anak, kumpul keluarga, kumpul istri anak, buat cover lagu lah sama teman-teman, Pala, Edot, Mayat, Dios, Evis, dan teman-teman lainnya. Oke, next dari Mat Bongkoy Junior. Dulu rambutnya Mas Lulu kan gondrong, kenapa dicukur gundul? Ini udah gundul ya, pokoknya pernah gundul terus ini tumbuh rambut lagi. Kenapa gondrong, kenapa dicukur ya? Dulu gondrong karena anak saya kan udah gede-gede. Kalau saya keluar rumah, temen-temennya anak saya kalau lihat bapaknya rasa rambutnya gondrong kayak apa itu, kayak gimana kan gak enak. Jadi saya tahu diri, saya rapikan biar anak-anak nanti tidak malu, punya bapak kok rambutnya gondrong, nanti dikira bapaknya preman gitu. Oke, next selanjutnya ini dari Crow Sapala Official Mas Lulu. Pertanyaannya, kalau job ramai, bagaimana cara mengatasi lagu-lagu terbaru? Nah, kan Mas Lulu sering mengeluarkan lagu-lagu terbaru. Jadi kalau job rame, saya tetap program lagu baru. Itu caranya ya habis pulang dari Jepara, misalnya siang malam, besok siang malam lagi masih ada space waktu antara saya pulang kerja dari Pati atau Rembang atau Jepara, pulang sampai rumah itu sekitar jam 2 malam. Nah saya itu kesempatan waktu untuk membuat program lagu antara jam 2 malam sampai subuh. Biasanya di waktu itu cara mengatasinya. Terus kenapa nggak capek? Saya kan biasanya tidur dulu, habis main di mobil tidur dulu. Jadi sampai rumah capeknya nggak terlalu berat banget. Oke Mas Lulu, terima kasih telah bergabung di acara Awas Ada Colong. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah request, dan juga bila ada yang tidak bisa kesebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya terus terang saja, waktu itu telepon WA Mas Lulu, pengen Mas mau tanya-tanya tentang Mas Lulu
Mas Lulu langsung oke Rong siap ya gitu. Niatnya bikin video ini cuma untuk hiburan, tidak ada maksud lain dan menyindir orang lain. Oke, saya dari Safal Official. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, dari saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di acara Awas Ada Corong.